Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa merayakan atau memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayinya matanya tuh langsung melek, model kayak kita rapat 40 hari. Usernya udah putus, saudara. Nabi Muhammad bukan sembarangan, ini manusia pilihan, manusia hebat, manusia besar. Maka kudu akhlak kepada Nabi Muhammad. Beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak baik. Makanya beberapa waktu yang lalu ada mubalik kurang ajar. Dia bilang Nabi Muhammad rembes kecilnya. Nabi Muhammad dia bilang kecilnya matanya belekan. Bahkan dia kata kalau dulu di Saudi, di Arab itu ada pohon jambu, tidak menutup kemungkinan Nabi Muhammad nyolong jambu. Masa Nabi Muhammad disifati mencuri? Jawab yang kompak, ngaco atau tidak? Ngawur atau tidak? Kepret apa tabok? Allah. Hati-hati, ini kita punya Nabi manusia besar. Lah sebagai mubalik, sebagai dai harusnya mengagungkan Nabi. Kenapa merendahkan Nabi? Kenapa melecehkan Nabi? Lah kita para mubalik, para kiai, para dai bisa dikenal umat, dikenal orang wasilah maulid Nabi. Betul atau betul? Gak ada maulid Nabi, gak dikenal. Gak ada maulid Nabi, gak ada yang kenal, gak ada yang undang. Ada maulid Nabi, dai, kiai, ustadz bisa jadi tenar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa bisa begitu? Makalah Arab mengatakan suhbatul kiram tarfa'ul madam. Kita bergaul sama orang baik diangkat derajatnya. Nah kita bisa tenar, bisa di mana-mana, bisa berjumpa dengan siapapun. Tidak lain, tidak bukan karena kita menyandar kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad. Jawab yang kompak, siap muliakan Nabi, siap berakhlak kepada Nabi. Takbir. Sallu ala Nabi. Kalau nggak percaya Nabi Muhammad itu sebagai Nabi, sebagai utusan Allah, pelajari kandungan Al-Quran. Al-Quran itu bukan buku biasa, bukan tulisan biasa. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab yang kompak, yakin gak Al-Quran firman Allah? Yakin. Yakin gak Al-Quran wahyu Allah? Yakin. Betul. Takbir. Ada kiai bilang gak ada dalilnya di Al-Quran Allah itu ada. Allah gak ada dalam Al-Quran dalilnya. Ini kata-kata hati-hati. Kalau arti tidak ada bila wujudin, ini bisa mengantarkan kemurtadan. Berarti meyakini Allah tidak ada. Tapi kalau maknanya tidak ada dalam arti kita tidak mampu melihat zat Allah, karena memang Allah belum izinkan kita melihat zatnya Allah kecuali nanti di dalam surga. Jelas apa jelas? Jawab yang kompak, yakin gak Allah ada? Yakin gak Allah ada? Betul, percaya, beriman, takbir, sallu ala Nabi. Dalil adanya Allah gampang, adanya Quran, karena Quran itu firman Allah. Jadi nggak perlu Allah berfirman Allahu wujudun, Allah wujud, nggak perlu. Dengan adanya Al-Quran berarti meyakini bahwa Allah itu ada. Makanya kita orang-orang awam kalau urusan memperdalam tentang zat Allah nggak usah dalam-dalam, nggak sanggup, otak kita ini kecil. Betul apa betul? Makanya kata Nabi, tatafakaru fi khalqillah wala tatafakaru fi zatillah. Pikirin makhluk Allah, nggak usah pikirin zat Allah. Kenapa? Sempit otak kita, nggak sampai. Makhluk Allah aja kita pikirin. Bahkan kalau kita mau pikirin tentang makhluk Allah ini, bisa-bisa otak kita kecengklak, nggak sanggup mikirinnya. Contoh yang paling gampang, itu yang namanya pohon kelapa berbuah, namanya buah apa? Orang kompak, buah apa? Pertanyaannya, duluan mana batoknya sama airnya?
Kalau air duluan tuh masuknya dari mana? Hah? Kalau batok duluan masuknya dari mana? Kalau air duluan tumpah. Betul atau betul? Pikirin kalau nggak gila. Nih di kepala kita nih ada yang suka bikin gatel, binatang namanya apa? Kutu. Itu gede apa kecil? Kecil begitu di bangkotan tuh umurnya. Bagaimana kalau ada kutu bunting hamil keguguran? Segede apa tuh kutunya? Segede apa tuh ginjalnya? Segede apa tuh utusnya? Baru tentang makhluk Allah kita udah nggak mampu. Jelas apa jelas? Apalagi kita mikirin zat Allah. Bagi kita orang awam, yakinlah bahwa Allah itu ada. Adanya alam semesta ini nggak mungkin tiba-tiba. Ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Orang kompak. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang maha agung? Allah. Siapa yang maha mulia? Allah. Siapa yang maha besar? Takbir. Sallu ala nabi. Kita meyakini Nabi Muhammad utusan Allah tuh Al-Quran. Itu bukan sembarangan, bukan tulisan orang. Itu firman Allah. Kalau ada yang ragu Al-Quran firman Allah, Allah tantang faktu bisuratim mim misli. Ayo bikin tulisan yang sama dengan Al-Quran. Nggak usah sequran, satu surat nggak usah ambil Al-Baqarah, Al-Kausar 3 ayat. Allah nggak minta lebih hebat dari Quran. Mim misli, sama. Sampai detik ini nggak ada yang sanggup manusia bikin tulisan yang menyamai Al-Quran, saudara. Kenapa? Karena Al-Quran ini kalamullah, merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin tidak Nabi Muhammad utusan Allah? Yakin. Alhamdulillah. Nah oleh karenanya kita selaku umatnya, kita wajib untuk mempertahankan ajaran Rasulullah. Wajib kita untuk membela agamanya. Artinya agama yang dibawa oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummah. Hai kalian umat Islam ini adalah umat terbaik. Kita ini umat yang paling hebat. Gak ada umat yang paling hebat kecuali umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab yang kompak. Kita dipuji oleh Allah menjadi umat yang terbaik. Senang atau tidak? Gembira atau tidak? Allah gak kasih pujian ini ke umat yang lain kecuali umat Nabi Muhammad. Kita ini umat yang terbaik, saudara-saudara sekalian. Umat pilihan, umat yang sangat istimewa, dan ini gelar tidak Allah berikan kepada umat yang lain kecuali umat Rasulullah. Nah yang jadi permasalahan bagi kita saat ini adalah kita wajib mempertahankan identitas khairul ummah agar tetap terjaga di dalam kehidupan kita. Jangan sampai identitas khairul ummah berubah menjadi syarrul ummah. Jangan sampai kita punya identitas yang diberikan oleh Allah saat ini menjadi umat yang terbaik berubah menjadi umat yang terburuk, saudara. Bagaimana caranya agar identitas umat terbaik agar tetap terjaga konsisten di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya di negeri kita yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kata Allah, ukhrijat linnas. Umat yang terbaik wajib mewarnai kehidupan manusia. Yang dimaksud ukhrijat linnas, ini kita orang-orang baik, manusia pilihan, manusia yang dipuji oleh Allah, harus mewarnai kehidupan di tengah-tengah manusia. Kalau di tengah-tengah kehidupan kita diwarnai oleh orang-orang baik, maka kehidupan menjadi baik. Betul apa betul? Betul. Tapi kalau kehidupan diwarnai oleh orang-orang rusak, orang-orang buruk, maka kehidupan akan menjadi buruk. Contoh yang paling gampang, ada RT baik, soleh, rajin ibadah, bertakwa kepada Allah. Jawab yang kompak, kira-kira lingkungannya bagus atau tidak? Baik atau tidak? Baik. Ada RT doyan mabok,
Ada RT doyan maksiat, kira-kira lingkungannya baik apa rusak? Baik apa rusak? Lingkungan tergantung yang mewarnai. Begitu pula bernegara. Kalau bernegara diwarnai oleh orang-orang baik, maka bernegara menjadi baik. Negeri merdeka dulu berkat perjuangan siapa? Para ulama, para santri. Loh, kenapa sekarang para ulama diposisikan sebagai untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh khairu ummah tidak lain tidak bukan tu'minuna billah, agar keimanan kepada Allah tetap terjaga. Coba lihat ayatnya, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tu'minuna billah diletakkan di akhir. Berarti ta'muruna, tanhauna, tu'minuna. Ini bukan sifat tapi aktivitas. Kalau sifat khairu ummah, maka tu'minuna di awal taruhnya. Khairu ummah itu ciri-cirinya beriman kepada Allah lalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini enggak. Tu'minunnya diletakkan di akhir. Berarti amar ma'ruf nahi munkar tu'minuna billah ini aktivitas. Tegakkan amar ma'ruf, tegakkan nahi munkar. Kenapa? Agar keimanan tetap terjaga. Jawab yang kompak. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, bahaya atau tidak? Rusak atau tidak? Siap tegakkan amar ma'ruf, siap tegakkan nahi munkar. Takbir. Kata Nabi, Pak Bu, manusia di muka bumi nggak banyak, cuma 2 golongan, nggak banyak, cuma 2 kelompok. Coba lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi? Masalul qaimi ala hududillahi wal waqi'i fiha. Kama sali qaumin istahamu ala safinah fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalah. Fa kana alladziina fi asfaliha idza saqaw minal ma'i marru ala man fawqahum. Wa qalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana. Wa iyatrakuhum wa ma aradu halaku jami'. Wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'a. Shadaqah Rasulullah. Kata Nabi, manusia di muka bumi ini cuma 2 golongan, enggak lebih. Enggak 3, enggak 4, cuma 2. Yang pertama al-qaim ala hududillah. Orang-orang baik, khairu ummah, yang ingin menegakkan perintah Allah, ingin melaksanakan perintah Allah, ingin menyebarkan, menegakkan kebaikan. Lalu kelompok yang kedua kata Nabi al-waqi'u fiha, sebaliknya mereka orang-orang yang tidak mau hukum Allah tegak, tidak mau kebenaran tegak. Yang menariknya kedua-duanya ini hidup tidak berpisah. Kalau berpisah udah nggak perlu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau berpisah, contoh yang baik di gunung, yang suka maksiat di pantai, terus dikasih dinding pemisah. Model begitu nggak perlu lagi amar ma'ruf nahi munkar, udah masing-masing. Yang jadi masalah, kata Nabi dua-duanya ini nggak terpisah, tapi kamasali kaumnya. Seperti kaum, seperti masyarakat, bernegara, bermasyarakat, artinya membaur kedua kelompok ini. Bahkan bukan cuma membaur, istahamu, mereka ini bersaham-sahaman, berpatungan, beriuran, diibaratkan seperti membuat sebuah perahu, kata Nabi. Ketika perahu jadi mereka buat, mereka gunakan untuk mengarungi lautan. Sebagian penumpang di atas, sebagian penumpang di bawah. Di penumpang yang di bawah itu kalau haus mau minum, kata Nabi, itu kudu ke atas dulu karena fasilitasnya di atas. Otomatis marru alaman fauqahum. Dia bakal lewatin orang-orang ini. Karena kecapean, naik turun, yang di bawah ada yang berkata, wa qalu, mereka berkata, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fauqana. Ngapain naik turun, capek. Kita punya hak di perahu ini, kita ikut patungan, kita ikut iuran, kita lobangi saja ini perahu. Jadi nggak repot-repot naik turun. Nanti airnya masuk, kita minum bareng-bareng, beres. Apa kata Nabi? Wa iyatrakuhum wa ma aradu. Itu kalau yang ada di perahu membiarkan, tidak mengingatkan yang mau melobangi perahu tadi, halaku jami'ah, binasa semuanya. Wa in akhadhu ala aidihim, tapi kalau yang ada di perahu itu mengingatkan, menegur, mencegah yang mau melobangi perahu, najau, kata Nabi, selamat. Wa najau jami'ah, pasti selamat semua. Jadi kalau kita ini orang-orang baik, diam dengan kemunkaran, kesesatan, maka tenggelam semuanya. Na'udzubillah min. Jawab yang kompak, berarti menegakkan amar ma'ruf nahi munkar penting atau tidak? Penting atau susah? Kalau Kiai Habib Ajengan di luar itu nyari santri,
Kalau beliau enggak, santrinya udah siap di sana, yaitu para nabi. Betul apa betul? Nah kita jadi ustadz, jadi kiai, bikin pesantren, pusing mikirin bayar listrik. Habib Rizik nggak pusing karena listriknya udah yang bayarin. Betul apa betul? Wah kita jadi kiai, jadi ajengan, jadi ustadz, bikin pesantren, pusing mikirin cari beras buat makan santri. Habib Rizik nggak pusing, santrinya udah ada yang kasih makan. Betul apa betul? Beliau tinggal ngajar. Alhamdulillah beliau tiap hari ngajar di sana, saudara. Bahkan kemarin bikin maulid Nabi di Mabes Polri itu 2 hari berturut-turut. Para nabi yang ada di sana itu diajak bersolawat, diajak baca simtuduror, diajak yaitu berzikir. Bahkan Habib Rizik sendiri menyampaikan tausiah di sana. Alhamdulillah. Kalau mutiara mah mau taruh di mana aja tetap mutiara. Betul apa betul? Emas mah tetap emas. Betul apa betul? Walaupun di tempat sampah sekali emas tetap sekali. Jaga Islam. Betul apa betul? Mudah-mudahan kedepannya ibadahnya makin sempurna. Amin. Dan jangan sampai kita membiarkan mereka-mereka yang menodai agama, menodai Islam, melecehkan Allah, melecehkan Nabi. Bahkan kadang-kadang biasanya umumnya justru anak-anak nakal dulu yang emosi kalau agamanya diganggu. Betul apa betul? Betul apa betul? Pernah pengalaman di Jakarta, masjidnya dihancurin, lagi pada mabok, dikasih tahu, bang ada yang hancurin masjid, lari dia belain masjid, saudara. Maboknya aja bela masjid, apalagi kiainya, kan begitu. Betul apa betul? Betul apa betul? Siap bela Islam, siap bela Allah, siap bela Rasul. Takbir. Sallu ala nabi. Akidah kita mau dirusak sama liberal, sama komunis, alias PKI. Betul apa betul? Yang sekarang ini dibilang PKI nggak mau, tapi rasanya rasa kurang kompak, rasanya rasa. Dan dari dulu mana ada sejarahnya libur Islam digeser-geser. Betul apa betul? Betul apa betul? Muharram digeser, Maulid Nabi digeser. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, punya saran gara-gara ada satu warga asing protes adanya adzan subuh, dibilang bising. Dia kasih solusi. Nih Muhaimin Iskandar nih, PKB Ketua Umum. Apa dia bilang? Baiknya daripada bikin bising, biar nggak ribut, itu adzan subuh gantian aja, dikasih jeda 1 menit. Jadi kalau misalkan masjid ini adzan selesai, baru masjid ini adzan. Ini adzan selesai, baru adzan. Begitu estafet. Jadi jangan bareng-bareng. Kalau bareng-bareng berisik, kata Muhaimin begitu. Nah kalau ada masjidnya 200 bagaimana? Nah ini di sini mah subuh, sampai sini matahari udah ke atas. Agama sama atau tidak? Sama atau tidak? Kalau yang dimaksud sama di mata negara nggak ada masalah, karena Indonesia ini ada beberapa agama. Tapi kalau urusan akidah nggak boleh. Dari nama aja udah beda. Islam Kristen sama atau beda? Tempat ibadahnya, kitab sucinya, simbol-simbolnya, tata cara ibadahnya, yang disembah beda. Kok dibilang sama? Agama yang benar hanya Islam. Inad dina indallahil Islam. Jawab yang kompak. Agama yang benar agama apa? Yang diterima oleh Allah agama apa? Yang diridhoi oleh Allah agama apa? Yakin? Kan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga Islam baik-baik, saudara. Ini warisan dari kita punya Nabi. Jaga sampai anak-anak kita, keturunan kita. Nah sekarang ini aja ujian, godaan buat generasi kita gila-gilaan. Zaman saya dulu kecil, kumpul 10 bocah, rame kayak pasar. Gua sekarang 20 anak muda, kumpul, anyep nggak ada suaranya. Betul nggak kira-kira? Main ML, bot begitu. Betul nggak betul? Bahkan kadang-kadang kalau sampai ada yang nyerang itu kampung atau negara, dikasih tahu apa jawaban dia? Tanggung lagi nyerang, begitu. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Nah oleh karenanya hikmah maulid yang kita peringati pada malam hari ini, selain kita menegakkan akhlak Rasulullah, selain kita ini mencintai Rasulullah, maka pertahankan identitas khairul ummah. Ini warisan dari Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Orang-orang yang baik warnai kehidupan. Jangan tinggalkan amar ma'ruf, jangan tinggalkan nahi munkar, agar kualitas keimanan kita tetap terjaga. Insya Allah. Jawab yang kompak. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam, siap berjuang, siap tegakkan amar ma'ruf, siap tegakkan nahi munkar, siap bela NKRI, siap ganyang PKI. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Berdiri semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Nahnu rijalul islami, na'muru bil ma'rufi wa nanha 'anil munkari, narju mardatillahi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Radina billahi rabban, Islami dina, bi Ahmad Rasulah, wal muslimin ikhwana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kami pejuang Islami, yang ma'ruf kami jalani, yang munkar kami perangi, mencari ridho ilahi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah dia Tuhan kami, dan Islam agama kami, Muhammad nabi kami, muslimin saudara kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syekh Mursyid Anwarullah, Mursyid Tariqah Al-Faziyah, Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pedomannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mursyid dari Islam Mujahada, yang memberi syafaat di dunia dan akhirat, sehingga hidup selamat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Di dalam setiap nafas, ajaranmu takkan dilepas.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilmu luhur sakti diri yang tertanam di dalam hati, yakin kersanding Allah, 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 Allahu Rabbi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilmu luhur sakti diri yang tertanam di dalam hati, yakin tersaning Allah, 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 Allahu Rabbi. Mulai lampunya dimatiin, handphone nyalakan, kita bikin suasana meriah dekat kita. Lampu yang kesini dimatiin, handphone nyalakan semua. Sambil kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Solawat dari Muhammadiyah. La ilaha illallah. Handphone nyalakan, lampunya matiin semua. Illallah, semua handphone nyalakan. La ilaha illallah Muhammad. Berdiri semua. Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Mursyid Anwarullah, Mursyid Tariqah Anfasiyah, Al-Quran